Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Siti Zazak Suraya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Kelas Inklusi. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama, pengertian pengelolaan kelas inklusi. Pengelolaan kelas atau dapat disebut juga manajemen kelas merupakan usaha sadar dalam mengatur kegiatan pembelajaran secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusi adalah kegiatan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus pada kelas reguler. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas inklusi adalah kegiatan yang mengatur berlangsungnya pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi berbeda-beda, baik peserta didik dengan kondisi normal atau biasa, baik fisik maupun mentalnya, maupun yang berkebutuhan khusus untuk ikut serta dalam kelas agar terlaksana pembelajaran yang optimal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengelolaan kelas inklusi. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, peran guru dan sekolah sangat penting bagi terselenggaranya pendidikan inklusi. Peran seorang guru dalam pendidikan adalah mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Seorang guru dalam pembelajaran di kelas inklusi lebih tekankan pada kemampuannya dalam mengelola pembelajaran, karena di dalam kelas inklusi terdapat peserta didik anak yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, yang kebutuhan belajarnya beragam. Guru yang mengajar di kelas inklusi harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran yang baik supaya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar seluruh peserta didiknya di dalam kelas. Pengelolaan pembelajaran yang tepat di kelas inklusi yang mengembangkan potensi tidak hanya peserta didik yang bukan ABK tapi juga yang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah inklusi, yang merupakan perubahan sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus dan atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mutu pendidikan inklusi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan proses pembelajaran. Faktor tenaga pendidik atau guru memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru yang sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif, yang peserta didiknya berbaur antara yang ABK dengan yang bukan ABK, maka selain dibutuhkan guru kelas dan guru mata pelajaran juga perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus, seperti guru pembimbing khusus yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.
Prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam kelas inklusi menyebabkan adanya tuntutan yang besar bagi guru reguler maupun pendidik khusus. Maksudnya, menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses pembelajaran. Terdapat 5 profil pembelajaran di kelas inklusi, yaitu guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial yang menghargai semua perbedaan. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi berpusat pada kurikulum, melainkan berpusat pada anak, dengan konsekuensi adanya fleksibilitas kurikulum. Yang ketiga, guru mengajar secara interaktif, di mana siswa harus berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang keempat, dalam pembelajaran, guru berkolaborasi dalam sebuah tim, yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus. Yang kelima, guru bekerja sama dengan orang tua dalam penyusunan program pembelajaran individual. Selanjutnya, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Indonesia mulai mengupayakan pendidikan inklusi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Dikdasmendiknas pada 20 Januari 2003 yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor budaya, politik, dan sumber daya manusia. Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut Index for Inclusion. Model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama, kelas reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Model yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Model ketiga yaitu kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Model keempat yaitu kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Model kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Lalu model yang keenam yaitu kelas khusus penuh, dengan anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan bentuk upaya pemerintah yang diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Di beberapa kota di Indonesia sudah mulai muncul sekolah inklusi yang pelaksanaannya atas kerjasama sekolah dan pemerintah kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih sulit mewujudkan sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk kesulitannya yaitu masih adanya masyarakat yang belum menerima adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Selain itu juga ketidakharmonisan di antara berbagai pihak dalam pelaksanaan sekolah inklusi, seperti diperlukannya guru yang berkualitas dan pihak sekolah yang baik mendukung penuh pelaksanaan sekolah inklusi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.